Halo, welcome to Ladang 5 Kitchen. Balik lagi barengan sama saya, Indiana Jivat. Dan hari ini kita akan masak goreng-gorengan selera semua masyarakat Indonesia, yaitu lumpia. Kalau kamu penasaran sama lumpia tapi gluten free, opsinya lebih sehat, tanpa MSG, langsung aja kita lihat cara masaknya. Sebelum bikin lumpia, kita pasti akan bikin hal pertama untuk membuat sebuah lumpia, yaitu kulitnya terlebih dahulu. Gampang banget, kita akan bikin pakai tepung mocaf atau tepung gluten free dari Ladang 5. Kebetulan kita punya APF atau all purpose flour dari Ladang 5 seperti yang satu ini. Aku punya tepung mocaf atau tepung gluten free ini yang ukuran 500 gram. Kita akan pakai sekitar 1 cup aja untuk bikin kulitnya. Untuk bikin kulitnya, kita akan butuh sekitar 1 cup tepung mocaf atau tepung serbaguna Ladang 5. Make sure kamu takar dengan benar, kemudian nanti kita akan campurkan dengan bahan-bahan lain. Selain 1 cup tepung Ladang 5, kita akan juga butuh 1 butir telur yang cukup besar ukurannya. Campurkan juga sekitar 2 cup air. Kemudian aduk sampai jadi satu adonan. Kita akan bikin whole batch kayak untuk hari ini. Nah, kita akan bikin isiannya terlebih dahulu. Isiannya apa aja? Langsung aja kita bikin sekarang. Pertama, kamu akan butuh bawang prei atau daun bawang. Kita akan potong halus. Aku hari ini pakai pisau yang tajam banget dari Zwilling. Zwilling ini adalah brand yang berasal dari Jerman, tepatnya di kota Solingen pada tahun 1731. Zwilling merupakan simbol of top quality, dan Zwilling sendiri punya kelebihan dari segi ketajaman pisau yang sudah teruji. Handle yang digunakan pun sangat nyaman karena terbuat dari micarta handle yang merupakan lapisan kain dan juga bahan resin yang sintetis yang dapat diproses di bawah tekanan panas. Jadi selain anti karat, produknya full tank, dan yang pasti produknya juga awet. Nah, karena tadi kita udah potong-potong bawangnya dan juga daun bawangnya, sekarang kita akan langsung tumis semuanya ke dalam wajan kita. Tumis sampai wangi. Kalau ngomongin bahan isian kayak gini, terserah kalian ya mau ngisi apa aja. Kebetulan hari ini aku akan isi lumpia gluten free aku dengan sayur-sayuran seperti wortel, kubis, kemudian kita punya kecambah, kemudian kita juga akan kasih ayam dan juga telur. Jadi gizinya sehat dan juga seimbang nantinya. Nah, setelah campuran daun bawang dan juga bawang bombaynya sudah wangi, kita akan masukin 1 butir telur. Kemudian kita akan orak-arik. Kalau biasanya kalian lihat lumpia itu kan asalnya dari Semarang ya. Di Semarang sendiri bahan utamanya itu pakai rebung atau bambu muda. Nah, biasanya banyak yang suka nih sama rebung karena baunya kurang enak. Biasanya itu rebung yang sudah direndam atau udah difermentasi cukup lama. Tapi sebetulnya tahu nggak fun facts-nya? Kalau rebung yang baru atau bambu muda yang baru itu rasanya enak banget. Sedikit ada hint manisnya, nggak ada baunya sama sekali, dan rasanya hampir 11-12 sama bengkoang. Seriusan. Jadi kalau misalnya kalian kebetulan punya rebung muda yang masih segar, cobain bikin lumpia pakai rebung. Tapi untuk kali ini karena rebungnya agak susah, kita akan pakai bahan-bahan yang ada aja. Setelah tadi telurnya udah matang dan juga sudah diorak-arik, bumbu bawangnya juga udah kecium enak banget, kita akan tambahkan ayam. Tadi aku udah potong-potong ayam, kita tinggal masukin aja. Ini tadi ayamnya sekitar 250 gram fillet. Aku potong dadu kecil-kecil, nanti dia pasti akan kecil juga setelah dimasak. Setelah ini semuanya masuk, baru nanti kita akan masukkan bumbu seperti saus, terus kemudian saus tiram, kecap asin, sampai ke bawang putih bubuk. Ya, aku hari ini nggak pakai bawang putih yang mentah karena aku nggak terlalu suka sama rasa dan juga profil baunya, tapi aku akan tambahin sedikit aja supaya baunya lengkap. Jadi tapi nanti kita akan tambahkan pakai bawang putih bubuk. Setelah ayamnya sudah mulai kelihatan matang, kita akan lanjutkan dengan proses selanjutnya, yaitu masukkan bahan yang gampang matangnya atau lebih cepat matang, sayur-sayuran.
Pertama, kita akan masukkan dulu wortel. Kita tadi sudah potong kecil-kecil, tipis-tipis seperti julienne. Terus kemudian setelah itu kita masukkan kubis. Dan juga kecambah. Setelah sayurnya masuk, kita baru masukkan bumbu-bumbu atau saus-sausan. Kita punya saus tiram, kita punya saus tiram, kita punya garam, kita punya gula, kita punya lada, kita masukin semua. Untuk versi takaran lebih lengkapnya, nanti kamu bisa baca di caption ya, atau di tulisan resepnya. Ada garam, ada merica, kita juga masukin, ini opsional sih sebetulnya, tambahan bubuk jamur supaya rasanya lebih nendang atau umami. Tapi kalau kalian nggak suka, nggak apa-apa, nggak usah pakai. Kalau aku sih suka. Oke, kita aduk-aduk sampai rata untuk isiannya, sampai layu semua. Nggak perlu tambahin air ya, karena sayur-sayurannya sendiri sudah mengandung air. Jadi nanti dia akan berair sendiri, keluar sendiri gitu. Nah, supaya lumpianya bisa tahan lama ketika digoreng atau ketika diolah kembali, make sure kadar air dalam isian tersebut sudah berkurang banyak. Jadi benar-benar agak kering, baru nanti kita akan jadikan isian. Sebelum melanjutin, jangan lupa koreksi rasa dulu. Kita cek kira-kira kurang apa. Kalau misalnya ada yang kurang, kita tambahin. Kurang nasi putih ini kayaknya. Enak banget. Sambil nunggu isiannya dingin, kita balik lagi bikin adonan crepes kulitnya. Ya, ingat kalau bisa bikin setipis mungkin. Tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Namanya juga mau dimakan sendiri kan, jadi nggak masalah lah. Nah, hari ini aku pakai pan dari Lacor. Lacor adalah brand yang berasal dari Spanyol, terbuat dari bahan cast aluminium yang dilelehkan lalu kemudian dimasukkan ke dalam cetakan berupa cor dengan kecepatan dan juga tekanan tinggi. Lacor sendiri memiliki lapisan anti lengket yang memudahkan dalam mengolah makanan dan dapat digunakan di semua jenis kompor. Mau kompor tradisional seperti ini standar atau mau kompor induksi yang mungkin kamu udah punya di rumah. Kulit lumpia kita udah jadi nih, terus kemudian isiannya juga sudah mulai dingin. Jadi kita udah bisa mulai langsung bikin atau stack up lumpianya. Nah, once you reach the end, pakai putih telur, ambil, terus kemudian rekatin pakai putih telurnya.